Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kajian kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqimi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sidang jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita kembali mengaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di akhir pagi pada subuh yang berbahagia ini, dan sepantasnya manakala kita mengetahui, manakala kita memahami bahwa itu nikmat, hakikatnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur dan bersyukur. Bersyukur bisa kita lakukan dengan lisan kita. Lisan kita senantiasa membaca takbir Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pertanda kita syukur kepada Allah. Syukur bisa kita juga dengan hati kita, yaitu kita menerima dengan sebaik-baiknya apapun yang kita terima dari Allah, itulah yang terbaik. Syukur dengan hati bisa dimaknai dengan qanaah, nerima nikmatun, menerima apapun yang semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan kita. Kita diberi akal yang sehat oleh Allah. Kita diberi anggota badan yang sehat oleh Allah. Kita diberi tangan oleh Allah. Kita diberi kaki oleh Allah. Mari semua itu kita pergunakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah itu yang sifatnya wajib ataupun ibadah itu yang berupa ibadah sunnah. Kita yakin apapun yang diberitakan oleh Allah, apapun yang tertulis di kitab suci Al-Quran tadi, itu adalah hak dari Allah. Dan kita sebagai hamba tentunya yang beriman kepada Allah akan senantiasa bisa bersyukur atas nikmat itu, karena yakin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika seandainya kamu itu bersyukur atas nikmat dari Allah, maka pasti Allah akan menambahi nikmat yang kita syukuri. Dan manakala kamu berarti kufur atas seluruh nikmat dari Allah, ketahuilah inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, azab Allah itu adalah sungguh, bahasa Jawa itu menakutkan, gegirisi. Sesuatu yang gegirisi tentunya kita tidak mau mengalami hal tersebut. Maka tentang nikmat Allah tidak ada lain kecuali kita
harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Majlis rahimani wa rahimakumullah. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kabar-kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah termaktub, sudah tersurat dan tersirat di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim. Termasuk dalam hal ini kita baru saja, ini kan di akhir-akhir bulan Rajab. Di bulan Rajab ada peristiwa yang sungguh luar biasa, yang terkenal dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita sampaikan, bagaimana sikap kita atas sejarah Isra Mi'raj itu sendiri. Bagaimana kita memahami, memikirkan, bahkan menerima bahwa ternyata Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu nyata ada. Ini yang kita harus mendidik hati kita, sehingga kita bisa menerima apa yang menjadi hasil dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu hasilnya? Sholat wajib yang ternyata sholat wajib yang 5 kali yang kita lakukan itu, sekali kita sholat pahalanya sebagaimana 10 kali kita sholat wajib, meskipun hanya 5 waktu. Ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, dan juga ada sholat subuh. Di antara sholat-sholat yang kita lakukan itu, ternyata ada 2 waktu sholat. 2 waktu sholat itu bisa menjamin siapapun yang mengerjakan waktu itu, dia dakhalal jannah. Siapa yang melaksanakan sholat al-bardai. Al-bardai itu sholat wajib yang dilakukan di saat waktu sedang dingin-dinginnya. Nah ini benar waktu wajib ya Pak. Tapi kalau di tanah suci Mekah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah, di sana kalau dingin, ya dingin tenanan. Sampai bibirnya pecah-pecah, sampai ada yang tubuhnya itu mengeluarkan darah karena saking dinginnya. Dan dinginnya waktu itu hanya terjadi di saat sholat asar dan sholat subuh. Itu disebut sebagai sholat al-bardai, sholat di waktu yang itu pun kita dirasa tidak ada sholat. Maka sholat wajib yang 5 waktu ini merupakan satu hal yang perlu kita dirasa tidak usah. Baik waktunya, baik syarat hukum wajibnya harus kita lakukan. Dari takbiratul ihram sampai salam, usahakan untuk bisa sebagaimana yang Nabi contohkan. Saat ini kita dirasami tidak bersama dengan Nabi Muhammad SAW, berarti untuk ngaji. Nabi tahu, solu kama ro'aitumuni usolli. Sholato sira kabeh kaya itu sebagaimana seakan-akan kamu melihat aku melaksanakan sholat. Nah, adalah apa yang ini termasuk umatnya Nabi yang tidak pernah itu bersama Nabi. Terus pipun masuk sholatnya kaya Nabi. Kalau kita tidak sampai ingin sholat sebagaimana sholatnya Nabi, tentu pipun mau belajar dan belajar. Tapi waktu ikhramnya bagaimana? Bacaan bagaimana, gerakan-gerakannya bagaimana, itu harus kita menjelaskan pelajari. Bila itu ada hadis yang membuat kita menjelaskan bergerak dan tergerak untuk senantiasa bisa memperbaiki sholat kita menjelaskan. Awalu man hasibu al-abdu fi yaumil qiyamah as-sholat. Di antara yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah dari seorang hamba di yaumil qiyamah, di hari kiamat besok, yaitu as-sholat. As-sholat itu sholat lima, sholat wajib yang 5. Fa'in sholakat lahu sa'iru amali. Lamun to sholat pun bagus, sholatnya baik sebagaimana yang ditentukan oleh Nabi, maka semua amaliyahnya bagus. Introspeksi, muhasabah itu penting. Di saat kita dirasami sholat jamaah itu yang terbaik. Di saat kita dirasami sholat sendirian bagaimana?
Kadang-kadang kita jenengan sami khawatir gimana ini sholatnya apa itu diikuti Allah di nomor tidak, itu perlu kita jenengan sami merasa seperti itu. Dengan harapan kita jenengan sami merasakan kekhawatiran sholat saya diterima oleh Allah tidak, berarti ada keinginan untuk memperbaiki sholat. Ya waktu nih itu hasilnya. Jadi sholat kita jenengan sami oleh Allah dinilai baik, dihitung oleh Allah dinilai baik, maka semua amalnya baiknya baik, insya Allah untuk katanya baik. Jadi mau sholat itu ada hubungan dengan tulisan. Nek sholatnya apik untuk katanya insya Allah baik. Dengan yang lebih sempurna menghormati, dengan yang lebih mudah menyayangi, sopan santun dalam kepribadian, dalam ucapan, itu tondo-tondo tekok sholatnya. Nek sholatnya kurang bagus umpamanya, aku terlihat dari ekspresi kelakuan setiap harinya, ini pertanda. Jadi Pak ini ngaji yang ngomong, tapi ini nanti kok rakaran yang ini sendiri orang terima ini. Jangan dilihat dari awalnya dulu, dilihat sholat wajib yang lakunya bagaimana. Jadi jangan menilai orang itu dari apa-apa. Sholat ini, maka Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu nek Islam mengatas hanya sekedar kita tahu, hanya sekedar kita memahami, diimplementasikan caranya, dibuktikan dengan kehidupan kita dengan satu-satu ini. Sebetulnya sholat itu misalnya dari orang yang sholat itu fahsya wal munkar, perbuatan keji dan perbuatan awal ini insya Allah dijaga oleh Allah. Sholat itu bagus, insya Allah kepribadian yang keluar dari seluruh tubuhnya itu bagus. Maka baik sholat lalu hasil amal. Jadi nek sholat sholatnya bagus, maka oleh Allah semuanya dinilai bagus. Sodakohnya bagus, infaknya bagus, dengan suami bagus, dengan istri bagus. Jadi kan ada suami yang suka marah-marah kan istrinya. Jadi kan kok gak nesuin kok Mas. Dilihat sholatnya. Wah, bojoku sholatnya kaya ngono. Nek kok jamaah yang masjid yo bukan kakak istri yang solehah. Ini mendukung suaminya untuk sholat jamaah di masjid. Mas, kalau bisa ada dari Pak Slamet pun ada. Ya tidak. Ini istri yang solehah. Istri yang solehah senantiasa mendukung, memberikan motivasi, dorongan kepada suaminya untuk segera melaksanakan sholat di masjid-masjid Allah. Wajib hukumnya suami itu sholat berjamaah di masjid. Nanti kalau sholatnya sudah bagus, kita menjaga sholat, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan segala-galanya. Orang cukup sehat, orang cukup rezeki, cukup segala-galanya. Termasuk rumah tangga ini juga ada pengaruhnya dengan sholat juga. Nek suami istri sholatnya bagus, insya Allah keluarga itu glenter, gitu kan? Terus jangan glenter, glenter itu enak kok bisa lagi. Orang di duit kok yang guyu terus duit yang bodoh aja itu kan itu si bulan itu punya uang atau tidak punya apa tidak kelihatan karena sholatnya sudah bagus. Nih kok sepaksud itu fa'in fasadat sahibu amali. Kalau sholatnya kita dengan saat itu buruk atau kurang baik misalnya, pastikan bahwa amal yang semuanya juga kurang baik. Sholat itu nek kongker karena nek pas duit oke. Nek duit oke itu sering bersolat malah kurang sholat ya. Tapi itu penting dong, apa ini? Amal diri mungkin kita longsor. Niku soal ibadah kalian untuk Tuhan. Kalau nek duit oke ibadah ibadah sendiri. Mau coba ya? Sebabnya itu kan Allah itu juga kalian sing dadi kekahanane kabulane. Ina indah doni abdi. Jadi Allah itu manut kabulane. Nek kabulan iki nek pas duit kok kunci batas kebenaran. Insya Allah akan berikan kebaikan kepada umatnya itu. Oh kayak ini karena itu beda. Soalnya kurang duit pas lagi kosong-kosong itu kamu. Tenangan. Oh, Allah itu kemarin kalau sesuai dengan apa yang dikatakan kamulan. Maka bisa ya bagaimanapun, kalau bisa
urusan iman dan tanpa kita menjelaskan perasaan Allah itu tetap syukur bagi bisa meningkat. Terutama babakan kewajiban sholat wajib yang 5 waktu. Jadi amal pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka sering kita sampaikan, usahakan kita dengan saat ini suka membuka-buka lagi kitab yang ada hubungannya dengan sifat sholat Nabi. Dari Takbiratul Ihram bagaimana? Oke, jadi kalau tahan, mam sholat itu tidak ada doa apa. Oke, Bismillah itu tidak ada. Meskipun Nabi pernah bersabda, "Kulu amrin dibalik lain dan ini bismillahi wa barakatuh." Satu-satu pertolongan kecil. Kalau di dalamnya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, bahwa akok maka amal itu tertolak. AIBD sepeda Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran baju Bismillahirrahmanirrahim. Ini perbuatan-perbuatan baik. Namun untuk kita dengan satu mau melaksanakan sholat, ternyata Nabi tidak mensunahkan kita menjadi sami sebelum Takbiratul Ihram membaca Bismillah. Oke, sholat ya Bismillah seperti yang dituliskan. Maka imam-imam itu senantiasa harus menginstruksikan kepada makmumnya. Sapu wanita di atas suku ini kita di sholat. Ayo diuruskan, jangan urus sapu. Sababnya itu sok itu sebagai syarat sempurnanya kita tidak sami pendidikan sholat. Berarti kita tidak sami sholat wajib di masjid itu. Imam-imam usahakan untuk begitu, Pak. Untuk menata barisan dulu, jangan sampai makmumnya masih berantakan, imamnya Allah Akbar itu rakas. Harus mengatur barisan sholat terlebih dahulu. Karena sholat itu wajib. Dan yang akan diperiksa oleh Allah pertama kali adalah sholat kita dengan piyambak. Setelah Takbiratul Ihram, Allahu Akbar boleh sebatas bahu, boleh sebatas telinga. Takbiratul Ihram itu boleh. Jadi Takbiratul Ihram usahakan kita tidak sampai sesuai apa yang dicontohkan Nabi. Oke. Jadi makruhuna ini sebatas sebagai dengan kedua telinga atau dengan kedua bahu. Jadi Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar juga boleh. Meskipun ada kata-kata yang begini, Allahu Akbar. Makin dulu sih. Ada juga yang oras itu. Yang tetap Allahu Akbar. Nah, kita jelaskan tersendiri. Kemudian setelah itu baru membaca doa iftitah Allahumma barik baini wa baina sampai terakhir. Kemudian membaca Al-Fatihah. Ada hadis yang menyampaikan begini, la sholata liman lam yaqra bi umil kitab atau bi Fatihah kita. La sholata tidak dinilai sebagai sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi apa yang dibikin orang enek dinilai sholat orang oco Al-Fatihah. Makanya tak bikin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok kecepatan mau sholat? Jadi sholat itu ada keharusan membaca Al-Fatihah. Kayak apa gimana? Tata cara membaca Al-Fatihah. Nek mazhab Imam Syafi'i harus diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ulama Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak dikeraskan. Ya tetap membaca basmalah, namun tidak dikeraskan apalagi bisa menjadi imam. Kemudian kalau Imam Malik itu orang cocok Bismillah. Jadi langsung karena Aisyah berkata Nabi itu di saat membaca Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Kemudian cara membaca Al-Fatihah di saat sholat itu ayatan-ayatan, saayat demi saayat. Tidak diperkenankan untuk disambung-sambung. Itu hadisnya soal begitu.
Meskipun kalau kita berbicara tentang imam-imam saya di Masjidil Haram atau di Masjid Madinatul Munawwarah ada juga yang menyambut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ada juga. Monggo. Kita dengan kami memang ada betul. Lah sholat dari mazhab yang kalau di Fatihah kita tidak sah sholat seorang, manakala tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Kalau dalam hadis di sini ada sebenarnya. Itu hanya untuk dua. Siapapun yang menjadi imam dan sholat munfarid sholat sendirian harus membaca Al-Fatihah. Imam orang mau sholat Al-Fatihah, batal sholatnya. Sholat diri orang mau Al-Fatihah, batal sholatnya. Berbeda manakala kita sholat berjamaah, maka sholat wajib yang dilakukan untuk bapak-bapak ini diwajibkan di masjid. Kalau berarti sholat dalam masjid itu, bohong. Maknum itu orang paham apa-apa, nek imamnya paham, gadaran itu bodoh. Oke, gadaran itu bodoh. Maknum itu nek sholat gadaran itu, maka selalu mau berlihat Allah Akbar. Juga baca kita mendengarkan bacaan imam itu sangat sholatnya. Rasa mau katakan. Kalau aku ya apa? Soalnya lalu mendengarkan bacaan imam ini pun sudah sah. Orang mau Fatihah ya orang apa? Orang mau surat ya orang apa? Bagi makmum di saat sholat jahiyah. Itu betul apa? Jadi imam itu wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Sholat dewi juga wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian bagaimana Mas Kulon itu naik sholat jamaah masjid, dari kalian Kulon itu ya banyak sekali. Misru Anda kalau dia siap-siap Mas, dari Kulon di toko, aku kudu, Mas aku Kulon ini Mas, oh di doline, aku kudu nek, aku kudu Mas, Kulon tuh baca ini Mas, di doline atas mata itu Mas. Terus Kulon kudu, dugi masjid kok pun, entah dari pun kamar, dan Kulon kudu pun dari mampu masuk ini. Nah, tata-tata yang mampu masuk. Ini yang penting, begitu kita dengan kami masuk pintu masjid bisa kapan jangan itu dalam kondisi yang bagaimanapun enggak menutupi apa sih terjadi gerakan imam. Ini tak gula betul-betul di sana ya. Begitu imam sedang sujud, awalnya langsung apa? Allah Akbar, langsung elok dulu. Imam sedang duduk, kita dengan kami sedang ikut langsung dulu rasa ngenteni imamnya ini nanti kepada dan rasa ngenteni imamnya ada sehingga di masalah kulo nek sholat zaman ke masjid kayak gini nek kulo melu rukuke imam utawa imam ngambil maca Fatihah kulo berjamaah niku pun keri nopo dereng gitu nambah sak rakaat nopo boten memang ada dua yang mendasari namun dasar-dasar itu yang terpenting dari para ulama itu menyampaikan Fatihah itu wajib dibaca oleh imam dan orang yang sholat sendirian sholat diri nek dasar yang mendasari nek kuwi esok melu rukuknya imam mongko kuwi wis dicatet satu rakaat lha boten apa ini ada sejarah itu ada sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar itu selamanya sholat itu tidak pernah kayak di kalangan. Nah kebetulan pada hari itu sholat Abu Bakar masuk pintu masjid langsung Allahu Akbar. Kemudian melihat Nabi sedang rukuk, Abu Bakar masuk. Jadi berjalan itu paling rukuk Pak. Kan timbul budi oleh angka yang rukuk itu. Rukuk sambil jalan, angka yang rukuk sambil rukuk angkat mati. Lalu begitu sholat selesai Nabi bersabda, sopo mau sing sholat ini, sopo mau sing sholat ini kulo Rasul, ya wis kulo tolong pada kalau siramu semangat ya, semangat itu adalah semangat ben ora kene jamaah. Dan saat Nabi ketemu itu, Nabi tidak menyuruh Abu Bakar itu nambah sakrokan, dasar itu. Man adroka hukuman, fakol adroka rokatan. Sing sapa sapane wong entuk rukuke imam meskipun berdiri balik meskipun sekejap waktu fakot al-hokal rukukan fakot rokaan dan fakot dheweke dianggap entuk sak rokaan maka Abu Bakar itu ora ulangi ora nambahin rokaan yang kayak ini paham ya? Jadi
Inama ju'ilal imam liyutama bihi wa idza kabara fakabiru wa idza qara'a fa'ansitu. Ditandai imam itu diikuti. Ikuti imam takbir, makmum harus segera takbir. Maka tidak ada yang boleh dibicarakan setelah muadzin qomat kecoba meluruskan sholat. Jadi kita jenazah pemilik qomat itu tidak ada pembicaraan lain kecuali dalam hal meluruskan sholat. Kalau muadzin qomat apa itu dia ditambah itu. Sholat nanti kau enakan itu. Sholat bismillah, tinggal sholat di dalam hati kita jenazah ini aku nanti lali. Kemudian kalau imam sudah sah suka kepada tabiat sukuti di qomat di sholat, minta di sholat, jejer kamar sholat. Kamar kan imam takbiratul ihram. Jadi man'al rokan ruku'an fa'od al-rokan nasib sama dengan itu bareng ruku'in imam maka dheweke katakan sakro orang moco intikan apa orang moco matikan orang apa orang moco sunat-sunat orang apa niku nek kepekete apa iki senengane dadi imam mas seneng boten kados namun-namun enten oleh pelanggaran. Badhe nek hadis kok iku jangan pilih kula iki. Komat nembe mangga. Sing penting melu imam. Imam kabeh takut Allah, akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam kabeh kabeh apa? Imam terus tak apa? Bahkan aku ora melu jamaah. Ini betul tadi. Oh, apa itu kelingan gitu? Kelingan tenan. Terus apa tadi? Dan terus baca surat Al-Fatihah itu ayatan. Di saat imam sampai selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin sampai masjid bergetar dalam situ lagi bacalah amin sampai masjid itu bergetar artinya suara aminnya makmum itu menggetarkan suasana baik itu kemudian imam rukuk. Nah, Allah Akbar. Nek rukuk yo ketok rukuke. Nggih, imam rukuk kaki rukuk, ketok rukuk itu rukuk ya tenanan. Ora rukuk kok Allah Akbar, Allah Akbar. Ini orang ketok rukuk. Baca doa rukuk maksimal 3 kali. Nek sekali saja boleh. Subhana rabbiyal azim. Sekali saja boleh. 3 kali juga boleh. Standarnya imam itu khusyuk atau tidak khusyuk. Tumakinah atau tidak tumakinah. Nek maca sepisah itu sudah standarnya. Oke. Jadi khusyuk itu juga syaratnya melaksanakan sholat. Tumakinah itu anteng. Ojo sholat ojo tadi. Bulan ibadah ceklah. Kemudian imam rukuk, rukuknya yang sempurna, misalkan yang sempurna. Sami Allah liman hamidah. Makmum baca Rabbana walakal hamd atau yang biasa dibaca. Kemudian gerakan sujud yo ketok sujude. Kemudian turun sujud, baca sujud, kemudian duduk di atas sujud lagi, baru membaca. Kalau sudah rakaat kedua, rakaat ketiga, baca rakaat kedua, baca tasyahud. Jadi baca tasyahud, baca dalam sholat itu usahakan yang setertib-tertibnya. Kalau kita jenazah menjadi imam, usahakan melihat kondisi makmum. Tapi tetap sholat, mungkin sholat. Di saat itu ada seorang ibu yang membawa anaknya. Kemudian anaknya itu nangis. Atau nangis di mana? Sebenarnya kami mau membaca surat yang agak panjang. Karena ada yang menangis, terjadi surat yang pendek harus diputus di pertengahan. Sebabnya ibu kita dan bapak rasanya hati ini. Nek imam sing pocong surat doa, maka imam harus bijaksana melihat kondisi makmum itu. Nah, maka ada yang membolehkan upah pokok itu tinggal ke jamaah. Kalau ada kepentingan, ini nek kepentingan itu. Nek imam ini, nek DJW itu, nek kami mengatakan surat-surat pendek yang biasa dibaca Nabi itu antara lain Al-Aqlah Sabitis kalian bahasa Sibuan Fahad atau Al-Qosiyah boleh
Niku surat pendek Nabi. Nek apa ini? Boleh Bapak. Jadi imam itu boleh saja membaca Al-Ikhlas Muslim. Rokaat pertama membaca Al-Ikhlas, rokaat kedua membaca Al-Ikhlas. Itu malah jadi ibu-ibu bapak-bapak semua. Aku senang kayak imam ini, aku DKI. Nek mau surat ini mesti Al-Ikhlas. Kapal malah panas, pendek-pendek. Nanti nek aku ditutup selatan. Maka ternyata bisa membedakan mana kebutuhan untuk melaksanakan sholat, mana kebutuhan untuk di akhir melaksanakan sholat. Kemudian setelah rakaat terakhir, kita tidak baca tasyahud akhir sampai selesai. Begitu tasyahud akhir selesai, kita kami itu masjid ditambahi doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masih beda. Tapi tidak pernah melupakan doa empat perkara. Jadi kita katakan Allah kami alhamdulillah kita ada jalan ya Allah pulau itu panjang terso sakit seksual neraka jangan kami ada di kopi sakit azab kubur ya Allah kami sakit nanti mahya mati pulau terso sakit kita pulau kita kulit kita bisa beri ya Allah kami sakit nanti masih belajar dan betul terlibat dari fitnah dan belajar ditambahin dengan asal Allahumma aqimi ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu juga penting, itu doa yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ojo nanti lali Mu'adz, nyuwun paring Allahumma aqimi ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu sekali. Itu doa yang luar biasa. Kita tidak sampai nyuwun kepada Allah, Allahumma aqimi ala dzikrika ya Allah, kalau nyuwun panjenengan diturunkan, kula saged dzikrika, saged eling itu dan panjenengan. Ini kan doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika lan mencatatkan bersyukur ya Allah. Wa husni ibadatika lan menyembah Tuhan ini kebagusan kebaikan dalam ibadah. Dari hubungan maka sholat itu ini pokok kita terjaga. Jaga sholat Allah akan terjaga dari empat dosa. Oke, yang penting sholat itu bukan lari. Apa yang dari orang Islam sholat lari? Aku sholat dulu ya, ini dibikin apa? Nah, jangan sampai sholat wajib yang 5 waktu kita nanti setelah Nabi bersabda. Washolawat koksi, wal jumu'atu ila jumu'at, wa mu'amud ila mu'amud, mu'amud ma'bainahu ila sunnibati kamani. Sholat yang 5 waktu. Oke, Jumat yang lalu ke Jumat berikutnya, Ramadan lalu ke Ramadan berikutnya, bukan di waktu itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Tidak seperti bagi kabir, lalu tosi mengakui isok tinggalin dosa-dosa ketiga di sholat wajib. Baru ini tekan dulu ini. Nengai ini dosa kalian Gusti Allah. Berarti dipun nganggo wonten sholat zuhur. Subuh pas subuh sapa tadi? Pas subuh malah rasa-rasa subuh doro terasa Allah. Oke, upami. Dan itu dihapus di saat sholat zuhur sampai asar yang menghapus dosa asar dan asar sholat asar begitu seterusnya. Jumat yang lalu ke Jumat berikutnya juga menghapus Ramadan yang lalu ke Ramadan yang akan datang juga menghapus dosa. Maksudnya mulai tanggal kita tanggal 11 Maret sesasi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, kalau cepat berkah wonten ing bulan Rajab. Ini kan bulan akhir bulan. Ya Allah, kalau cepat berkah ing bulan Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Lan ya Allah, aku dumugaken kula kangen bulan Ramadan. Insyaallah bulan Ramadan yang akan datang itu tidak sangat kasih kembali itu sangat kasih Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari bersama itu pesan dan orang jadi tanggal 14 apa ini kan buat pahami dan pesan orang ulama pilihlah calon pemimpin yang paling takwa di antara inna akramakum indallahi atqakum. Insyaallah Allah paling ridho apa yang terjadi jika kita nanti kami pemimpin negara kita di Indonesia, presiden dan wakil presiden yang akan datang, insyaallah yakinkan kemudahan di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dan
jadi materi tertunda dalam kelompok bisa kita hasilkan agar kalau tidak makan, mari kita lakukan langkah selanjutnya sebelum makan.